Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan 2007 di sini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya dengan judul Inovasi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Berbasis Lingkungan Sosial dan Budaya. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang secara langsung mengarah kepada pengetahuan moral dasar seorang peserta didik sebagai upaya preventif tindakan melanggar moral yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Preventif dapat diartikan bahwa ketika pendidikan karakter tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul beberapa persoalan yang timbul dari dampak pendidikan karakter yang tidak diteladani kepada diri peserta didik. Karakter seorang peserta didik tidak dapat terbentuk secara otomatis, melainkan melalui proses pengajaran yang didapatkan, dengan tugas guru berfungsi sebagai fasilitator dalam pendidikan karakter peserta didik. Karakter memiliki pengalaman sosial yang lebih banyak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang termasuk ke dalam domain aspek afektif guna menanamkan karakter luhur kepada peserta didik yang sangat penting untuk dicapai melalui proses pembelajaran di sekolah. Nah, berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2017, terdapat 18 karakter yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan di sekolah. Karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, cinta tanah air, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, demokrasi, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli sosial, gemar membaca, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Semua jenis pendidikan karakter yang direkomendasikan tersebut harus mampu dijalankan dan ditanamkan para guru kepada peserta didik, terlebih lagi oleh guru mata pelajaran PKN dan agama. Dan secara muatan pengajaran lebih banyak memuat pendidikan karakter seorang individu. Karakter berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ali Jernih tahun 2010 dimaknai sebagai kualitas moral seorang manusia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan makna sebagai cerminan moral yang dimiliki seorang manusia. Maka tugas dari seorang guru adalah harus mampu memberikan bekal yang cukup dari segi pengetahuan, sikap, dan pemahaman terkait etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat bagi peserta didiknya. Hasil temuan data 2010 dan Cramp et al. 1996 tentang pendidikan bahasa pun seharusnya terdapat integrasi dengan nilai-nilai budaya yang ada dan dimiliki oleh para peserta didik. Hal itu didukung oleh Cramp 2008 bahwa dalam pembelajaran bahasa perlu adanya perbaikan karena berkembang terlalu sedikit dalam pengintegrasian budaya sesuai subjek pembelajaran yang dilakukan. Penguatan pembelajaran karakter berbasis lingkungan sosial dan budaya pada peserta didik menjadi dasar dorongan untuk terus menginovasi dan diintegrasikan ke dalam proses interaksi di kelas sehingga memenuhi ekspektasi mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter. Terlebih lagi, berdasarkan cara pandang dalam perspektif kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, upaya pembentukan seorang warga negara yang berkarakter, khususnya sebagai warga negara muda Indonesia, adalah sesuatu yang sangat penting. Rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, peduli sosial, dan peduli lingkungan merupakan bagian dari 18 karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik. Menurut Gibson dan Levy tahun 2004 yang didukung hasil penelitian dari Dominic Amadio dan Richardson 2016, Taha dan Quinn tahun 2010 di beberapa negara kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan menghasilkan sintesis penelitian bahwa terdapatnya hubungan yang kuat antara praktik-praktik yang terjadi di ruang kelas
terhadap peningkatan partisipasi keluarga seorang peserta didik. Hal itu dapat terjadi ketika pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara langsung dengan memanfaatkan topik-topik isu terkini, yang biasanya adalah isu-isu politik dan keluargaan. Hasil penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan memberi dampak yang sangat positif terhadap karakter kesadaran lingkungan seorang peserta didik. Begitupun hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis komik mampu merangsang dan meningkatkan pendidikan karakter peserta didik, sehingga akan menunjang pendidikan karakter yang lebih lanjut dengan catatan sesuai dengan kegemaran peserta didik pada media visual dan gambar yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dari proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kegemaran dan lingkungan peserta didik. Guru harus merencanakan pembelajaran berdasarkan informasi yang didapatkan, kemudian diolah, disusun, dan dikonstruksi agar peserta didik terlibat aktif dalam penemuan pengetahuan baru yang penting dari proses pembelajaran. Guru perlu berdiskusi terkait pembelajaran pendidikan karakter dalam merancang pembelajaran berdasarkan kurikulum, filosofi, dan metode pembelajaran yang akan digunakan, serta perlu adanya identifikasi perbaikan dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Rancangan pembelajaran pendidikan karakter yang disusun seorang guru dapat dikembangkan berdasarkan sumber informasi dari nilai-nilai Pancasila, agama, budaya, dan tujuan pendidikan secara nasional. Hal ini dikarenakan domain aspek afektif dalam proses pembelajaran di sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap proses, tujuan, dan hasil dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Hasil penelitian dari PALA tahun 2011 menunjukkan bahwa dalam perkembangan pendidikan karakter dan cara sosialisasi secara seorang anak merupakan faktor penting dari keberhasilan akademik seorang peserta didik. Korelasi yang terbangun di antara setiap domain pendidikan pada domain aspek kognitif, psikomotor, dan afektif menjadi dasar yang sangat kuat. Selain hasil penelitian telah dijabarkan terhadap pentingnya pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis lingkungan berupa budaya, sosial, keluarga, ekonomi, pedesaan, hobi, dan lain sebagainya terbukti efektif digunakan dalam menunjang keberhasilan pendidikan karakter peserta didik di sekolah. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan terhadap pembelajaran berbasis lingkungan pada pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik dapat menjadi salah satu pilihan para siswa pendidikan, objek pendidikan, dan pihak terkait untuk mengembangkan suatu proses pembelajaran yang inovatif, menarik, dan efektif terhadap pendidikan karakter peserta didik di sekolah melalui pembelajaran berbasis lingkungan. Itu saja presentasi tadi literatur saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.